Lo ada hobi sendiri nggak? Fotografi mobil sih. Kan gue juga suka otomotif, jadi gue bikin khusus buat mobil gue. Dan ya puji Tuhan lah, followernya lebih banyak daripada IG pertama gue. Dan lagi naik-naiknya nih, untungnya lah. Kalau foto otomotif tuh menurut lo apa-apa aja sih yang mungkin buat orang-orang yang suka otomotif terus kepengen foto mobilnya tapi biar jadi keren, at least yang lo tahu gitu. Perspektif Muda, komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Perspektif Muda, where your perspective matters. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast Perspektif Muda bersama gua Felix Pratama Cipto. Di sini kita akan mendengar berbagai perspektif dari orang-orang muda yang merupakan individu-individu dengan pola pikir, visi, layaknya anak muda yang berorientasi terus ke depan dan selalu berevolusi setiap harinya. Cause our motto is every perspective matters. Nah, di episode kali ini, mungkin kalau misalnya teman-teman Sobat Muda atau teman-teman semua udah ngikutin Perspektif Muda, sekitar di dalam batch podcast yang lalu, gue udah mengundang teman gue yang satu ini. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan kita bakal kulik berbagai perspektif sama dia. So, without further ado, gue panggilin teman gue, Nicholas Brian. Hai, NB. Halo. Yo, Hai. we meet again setelah beberapa bulan. Iya, udah lama banget. Iya, 8 bulan deh. Terakhir. We're talking about, waktu itu kita ngomong soal digital, soal productivity, ya gitu-gitulah. Sekarang mau bahas apa nih? Kita bakal bahas banyak lah. Salah satunya sebenarnya yang paling enak buat dibahas sekarang adalah kegiatan lo sekarang apa? Di masa pandemi. Iya. Ya, kuliah lah. Iya, gimana? Beresin kuliah kan ada banyak tuh, ada tugas-tugas dari para mentor juga, jadi harus ya bagi-bagi waktu lah. Habis kuliah ya udah chilling, chilling. Belajar kemarin gitu, chilling. Belajar tentang di sekitar lah pokoknya. Sebenarnya lu gimana? Iya kak, ya kalau gue sebenarnya ya balik lagi ya sama skripsian, kuliah gitu ya. Tapi lagi mencoba explore kemana-mana sih, baik kalau gue ya, maksudnya aktifin Perspektif Muda lagi. Maksudnya walaupun nggak bisa sekonsisten YouTube gue yang satunya ya reaction gitu kan. Tapi kalau ini ya lebih ke arah menciptakan portfolio aja nggak sih? Menurut gue ini tuh saat yang penting. Gue nggak tahu ya buat lu, tapi menurut gue ini saat yang penting untuk kita mengeksplor gitu. Walaupun mungkin secara kuantitas Perspektif Muda nggak banyak, tapi secara kualitasnya kan itu message yang terlihat gitu loh. Walaupun visualnya juga, ya gue juga nggak bilang 100% keren atau gimana gitu kan. Tapi yang penting kan value yang didapat dari situ, itu satu. Terus yang kedua lebih ke arah magang sih gue sekarang sambil YouTube magang. Jadi ambil professional job gitu kan. Jadi lu tau lah gimana tuh kalau misalnya nyemplung kerja udah lulus tuh gimana gitu loh. Ya. Keren dong sekarang udah magang ya. Gila. Keren. Makanya sibuk sekarang ya. Sibuk. Ya, biasa menjadi ini ya anak magang. Sibuk banyak kerjaan. Ya, kita melakukan aktivitas aja lah, Be. Dimanfaatkan kan. Nah, cuman yang sebenarnya gue mau nanya sama lo adalah yang menarik itu kalau misalnya di luar dari kuliah, di luar dari tugas dan lain sebagainya, lo ada hobi sendiri nggak? Atau aktivitas apa sih yang lo kayak, gue penasaran terus akhirnya lo udah lakuin gitu di pandemi? Kalau penasaran sih ya, kalau untuk sekarang kan gue emang fokus sama sosial media kan. Gue lihat gue punya Instagram feeds begini-begini aja soalnya. Gue melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Cuma nggak dapet feedbacknya gitu lah. Ya udah akhirnya gue bikin IG satu lagi buat mobil gue kan. Kan gue juga suka otomotif, jadi gue bikin khusus buat mobil gue. Nah di situ gue kayak start new gitu loh, ulang dari nol kan. Dan ya puji Tuhan lah, followernya lebih banyak daripada IG pertama gue. Dan lagi naik-naiknya nih, lagi mau naik lah gitu. Untungnya lah. Sama fotografi mobil sih.
Udah. Kalau dulu kan gue pernah fotografi orang juga pernah, figur sih dulu banyak, sama diecast kecil gitu. Kalau sekarang ya mobil benerannya gitu. Wih, asik. Nah, yang gue mau nanya, Be, sebenarnya sebelum apa namanya kita masuk ke mobilnya ya. Coba lu bisa share screen nggak? Lu share screen-nya coba IG lu tuh. Kita promosikan di sini. Gue mau membedah aktivitas. Iya, IG mobil lu dong. Oh, mobil. IG lu dong. Boleh. Mobil. Bentar sambil lu share screen. Ini bukan. Kayak gini bukan? Bentar. Nah, yoi bener. Ya guys, itu IG-nya namanya Jesslyn titik apa tuh B? GK5 itu GK5 itu kode mobil gua. Jesslyn. Ini baru berapa bulan kok ini? Aktifnya baru 2 bulan. Kenapa namanya Jesslyn? Karena kan nama mobil gua kan Jazz kan. Kalau di Indo Jazz, kalau di Jepang itu Fit, Honda Fit kan. Cuma gua bikin kayak Jazz apa sih yang rhyme with Jazz gitu loh. Ada pertama kan Jasmine, gue suka nama Jasmine kan, terus ya kayak kurang gitu loh, ya udah Jesslyn, udah langsung pilihan kedua. Oh, namanya Jesslyn GK5. Iya. Oh, jadi itu latar belakangnya ya. Lo membuat IG ini gitu ya. Dan nyambung ke yang lu bilang kan, starting anew gitu. Yang gue penasaran, what do you love about, ini kita belum ngomong mobil dulu, tapi what do you love about fotografi, dan sampai akhirnya lu mikir lu mau buat sosial media baru yang nyambung ke podcast kita berapa bulan lalu lah, tentang digital stuff kan. Nah, salah satunya lu main ke sini juga. Kenapa lu tertarik sama IG, fotografi sama fotografi, dan lu mikir gue mau ke IG. Kenapa enggak lu main di lu rekam taruh di TikTok 15 detik, siapa tahu masuk FYP ya. Nah, kalau gua nggak main kan, gua nggak tahu lah. Masuk ke FYP atau lu bikin shorts, YouTube shorts atau apa gitu. Why do you pick Instagram gitu buat tempat platform lo? Pertama kan fotografi kan emang tujuannya buat lu foto, habis itu lu menceritakan apa sih dari lu punya foto, meaningnya apa, atau enggak behind the story kan. Kenapa gue pilih Instagram? Karena daripada gue foto-foto masukin galeri foto doang, dan akhirnya banyak banget ya kan. Ya udah gue masukin di Instagram, dan juga di Instagram kan bentuknya kotak-kotak kayak gini kan. Jadi kayak lebih terarah gitu, lebih bagus. Nah, terus kenapa enggak TikTok? Karena dulu tuh udah pernah coba. Bener-bener baru coba kan gue di TikTok tuh baru ya hitungan berapa bulan. Nah, terus gue bikin iseng-iseng ngikutin tren kan, kalau di mobil kan. Ikutin ada lagu tren, terus mobilnya harus ngapain gitu kan. Gue ikutin dan hasilnya nggak memuaskan, jadinya ya gue di Instagram aja gitu. Dan gue juga nggak ngerti apa algoritmnya si TikTok. Jadi belum ngerti, benar-benar belum ngerti sih. Karena soalnya kayak random banget gitu loh. Ada yang suruh pakai hashtag, gitu banyak lah. Iya kan? Lu buat terus nanti kalau tiba-tiba suka, tiba-tiba jadi FYP itu ya lu bilang ya. Terus langsung masuk aja gitu kan, jadi hit gitu, jadi kayak trending gitu. Iya sih. Tuh. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang nanti ada yang ngerti, itu sebenarnya menarik sih dengan skill fotografi yang lu punya gitu kan. Kayak atau video shorts gitu kan, itu sebenarnya menarik. Kalau di TikTok kayaknya bukan fotografi deh, sinematografi. Iya, sinematografi video gitu ya. Pokoknya yang video dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk foto sih kayaknya sih agak kurang. Soalnya kalau emang fokusnya buat video. Masih IG. Atau nggak video lucu-lucu gitu. Iya sih, setuju. Kalau nggak bahkan ada yang tutorial masak atau apa, tapi itu yang simple pendek gitu nggak sih yang gue tahu. Iya kan? 15 detik atau enggak lebih, paling 1 menit lah kalau nggak salah ya. Iya segitu. Nah, nyambung ke foto-foto lu, Be. Sebenarnya yang gue penasaran tadi, lu bilang setiap foto kan punya ceritanya masing-masing. Meaning. Kan? Nah, lu bisa ceritain nggak, kayak nggak usah semua, cuman yang paling memorable menurut lu, meaningnya tuh maksudnya dalam arti cerita di balik foto ini, atau waktu ngambil foto ini, atau apanya maksud lu, daripada suatu meaning tuh apanya juga? Nah, kalau misalnya kita lihat dari paling awal itu kayak perjalanan hidupnya lah si Jesslyn ini kan, dari nol. Nah, sebenarnya dari nol sih, cuma kan gue lupa tuh foto-foto. Kan zaman dulu kan gue belum suka foto-foto kan. Jadi pas standarnya itu malah nggak ada nih, kosong kan. Ini pertama kali difotoin sama temen gue, namanya si Reynardi Tatang nih.
itu teman baik gue. Bener-bener dia yang foto yang pertama kali. Nah ini kayak foto pertama kan meaningnya, oh yaudah ini mobil kayak mobil baru, terus ini ada apa nih biru-biru kan. Nah itu gue mau ceritakan kayak, oh ada part yang dimodif lah, nah gitu. Terus ini kayak di sirkuit kan, di bagian yang ini kan. Iya, ini kayak di sirkuit, terus ini di ion, terus dengan bawahnya kan ada air nih, kayak bikin reflection gitu. Coba zoom itu klik deh. Apa? Mau yang ini? Bukan yang reflection tadi. Nah, yang ini bawahnya ya. Nah di bawahnya ada reflection nih. Iya. Terus paham. Terus zaman dulu juga kan gue ini tuh plat nomornya gue hitemin, ya kan? Iya. Itu karena gue takut karena kayak ini karya gue, terus kayak orang lain tuh kayak, wih ngaku-ngaku itu mobilnya dia, makanya gue hitemin. Iya, dulunya, sekarang udah enggak. Soalnya gue udah ngerti ini mobil kalau misalnya di repost kayak gimana segala macem gitu. Wih. Sama mainin hashtag sih. Ini zaman dulu kan belum pernah tuh. Hashtag masih kayak simple gitu. Terus ini mulai apa? Mana nih yang mulai foto-fotonya menurut lu paling memorable pada saat lu makin udah mempelajari dan makin tahu gitu. Jadi menurut ini foto yang terbaik so far nih menurut lu. Ini nyoba-nyoba sih di anim nih, ngikutin tren juga. Wih. Memorable ini, ini belum nih, karena masih zaman dulu. Nih memorable dong, soalnya disentuh coy. Benar-benar disentuh ini. Apalagi tuh lama banget. Gue bukan anak fotografi, tapi for me it's really good. Dari langitnya, dari bawahnya, kontras warna mobilnya sama jalannya, detailnya itu loh. Ini belum diedit sama sekali loh. Ini belum lah, nggak diedit, benar-benar dari kamera, cuma kayak bagus aja. Kayak gitu deh. Bagus. Menurut gue dari atas bawahnya pengambilan shots angle-nya itu juga bagus tuh. Kalau menurut gue masih kurang, karena ini baru pertama kali. Baru pertama kali, tapi ini berarti yang paling memorable menurut lu. Karena the first time. Satu dari banyak, soalnya di Sentul International Circuit. Nah itu pertama kali gue benar-benar turun Sentul tuh sama teman gue. Asik. Banyak sih, ini juga nih Sentul. Nih teman gue nih yang Brio. Ini Brio mesinnya pakai Jazz coy. Jadi kenceng banget. Ini asik ya bahas otomotif. Nah, asik. Di Instagram juga harus pakai ini nih, harus pakai hashtag nih. Oh iya. Nah, itu kalau main hashtag tujuannya enggak yang kalau gue tahu nanti correct me if I'm wrong ya. Kalau gue yang gue tahu hashtag tuh kayak di YouTube nggak sih, biar dia ke related, yang post yang related, yang hashtagnya sama, biar ke connect ke banyak orang gitu. Betul. Tapi kalau di Instagram juga ini kadang ada Instagram misalnya contohnya di Hondaku ya kan. Itu dia tuh punya hashtag sendiri, dan juga kalau misalnya foto-foto lu mau di repost sama dia, itu ada hashtagnya, dan juga harus tag ke dia biar foto kita di repost. Nah tujuannya dari situ. Dan juga orang-orang bisa lihat kita punya mobil dari hashtag kita sendiri gitu. Ini keren juga. Keren sih. Ini juga keren sih ini nih. Mana? Wih, banyak bukan memorable sih, kayak keren ini. Gitu. Visualnya keren ya. Ini lu shoot jam berapa dah? Lagi sore. Jam 5 sampai jam 6. Langitnya sih buat jadi keren sore, anak senja ceritanya. Anak senja. Iya keren. Ini foto ini yang bikin agak ngebus nih. Ini ya IG lumayan like-nya juga udah lumayan. Zaman dulu boro-boro 10 aja udah happy gua. Sekarang udah 100 tuh. Ini mulai ke atas gua udah mulai milih-milih. Kalau ini ya udahlah gitu kan. Ini juga mulai ngedit pakai Adobe Lightroom. Terus sama gua itu lihat referensi. Kayak misalnya angle ini nih. Kan biasanya kalau foto mobil kan lu kayak enggak juga foto mobil, kayak foto apapun pasti kita punya angle angle tertentu kan. Yap. Dan kita juga pasti di titik angle itu lagi iya, ya kan. Iya, setuju. Pasti bosen dong. Gue gimana caranya biar nggak pernah foto gitu. Foto di kayak angle ini nggak pernah gitu. Jadi cuman di bawah emang nggak gitu pernah. Jadi berasa kayak fotonya beda-beda gitu seru sih. Iya. Atau nggak zoom in zoom out gitu loh. Ini juga nih gue bikin pertama kali itu yang kayak gini deh.
kayak landscape gitu kan. Biasanya kan gue fotonya kayak vertikal gitu. Oh iya. Ini udah mulai. Biar gue belajar kalau misalnya di mobil di bagian sini, terus kita shootnya di bagian atas ini, biar kelihatannya mobil ini ceper, tapi langitnya bagus sama apa yang lu mau ceritain juga dapet gitu. Kalau dari posisi samping biasanya di tengah mobilnya nih. Oh iya. Biasanya ya. Karena kalau nggak jadi ini banget ya. Jadi apa namanya istilahnya. Jadi lu kan tadi maunya gepeng gitu kan. Nanti jadinya kelihatan bulky banget gak sih? Betul. Terus ini juga gue belajar nih. Nggak cuma mobilnya di tengah terus. Gue coba-coba nih. Mobilnya di pinggir kan. Pinggir kanan atau pinggir kiri. Terus juga rodanya itu gue geserin. Karena nggak tahu kenapa kalau misalnya lu foto terus velgnya kelihatan kayak gini daripada lu cuma lurus, itu lebih keren kayak gini nih. Iya. Iya kan? Nih kalau ini lurus oke lah. Tapi kalau misalnya karena di dari posisi samping, kayak dari gini, posisi begitu dimiringin gitu lebih ada seninya gitu loh, lebih kayak lebih dapet gitu lah. Iya. Yap, setuju. Nah sebenarnya dari semua beragam foto yang lu udah cerita nih, kayak kita langsung masuk loncat dulu deh ke fotografi gitu ya. Yang gue penasaran, ada nggak lu tips buat spesifik sebelum kita ngobrol ke general fotografi? Kalau foto otomotif tuh menurut lu apa-apa aja sih yang mungkin buat orang-orang yang suka otomotif terus kepengen foto mobilnya tapi biar jadi keren, at least yang lu tahu gitu dari pengalaman lu foto sampai yang sekarang yang terbaru gitu dari visual. Ibaratnya kalau gue bilang ya, gue nggak tahu istilahnya, tapi kayak backgroundnya kayak langitnya, mobilnya dan lain sebagainya. Ada nggak sih tips-tips major yang menurut lu harus diperhatiin nih kalau misalnya mau nge-shoot tuh? Biasanya dia liatnya ini begini, kalau landscape tuh gimana, atau rodanya yang tadi lu bilang mendingan digeser atau gimana. Itu satu, lebih ke arah angle-angle dan fotonya gimana. Sama yang kedua, lu ada any source untuk mempelajari foto-foto khusus untuk mobil gini nggak sih? Karena kayak lu kan pasti belajar dong dari mana gitu. Buat yang ngedengerin siapa tahu yang suka otomotif mau belajar juga gitu kan. Kalau gua belajar sih dari gua punya experience sendiri. Jadi benar-benar ini tuh nggak belajar dari profesional, enggak. Cuma gua pertama kali foto coba gitu ya. Foto, iya coba. Nah, kalau misalnya angle di eye level gimana? Terus kalau di bawah gimana? Kalau misalnya di perspektif di atas kayak gimana? Cuma yang di bagian atas itu gue belum post soalnya minggu ini udah 2. Nanti gue minggu depan lagi atau enggak 3 hari kemudian lah. Nanti gue kasih tunjuk. Itu gue udah siapin juga. Pokoknya kalau misalnya main Instagram, kalau gue ya harus ada planning ke depannya. Maksudnya kayak stok lah. Iya harus ada footage juga kan. Kira-kira lo mau ngepost apa gitu. Kalau untuk tipsnya sih belajar nggak usah bisa dari YouTube, bisa lu nonton dari tutorial yang lain kan, bisa dari experience lu sendiri, bisa juga dapat dari referensi, misalnya kayak ini kan di Ion kan, Ionnya di BSD. Nah coba misalnya iya kan ada orang misalnya ada orang foto mobilnya di bagian ini dan juga spot ini, ya udah lu berarti ngikut aja sebenarnya. Yang penting kan mobilnya beda atau enggak angle-nya lu bikin bagus lah gitu. Cari angle sih lebih penting. Karena semua mobil itu pasti ada angle jeleknya. Ya kan? Jadi kita harus tahu angle yang perfect kayak gimana, angle yang keren, dan juga angle yang kurang bagus. Soalnya kalau misalnya di jazz ini menurut gue itu ada angle yang benar-benar kurang bagus. Oleh karena itu ya bikin angle dari fotonya atau enggak dari posisi kameranya atau enggak dari backgroundnya gitu, karena background itu bisa ngangkat loh. Kayak misalnya malam ini kayak misalnya ada neon gitu kan, itu bisa bikin lu punya mobil kayak wah ini di tempat yang keren gitu loh. Jadi nggak cuma mainin mobilnya sendiri, mobil standar juga bagus kok sebenarnya. Lu mau pakai mobil harga apapun juga, kalau lu bisa fotonya bakal jadi keren, beneran. Setuju. Jadi nggak usah jazz, nggak usah ngikutin jazz juga, nggak usah. Mau Brio atau mau yang di bawah atau mau di atas juga, yang penting tahu angle sama cari angle. Oke. Yang penting pelajarin aja sih, iya. Apalagi punya mobil sendiri kan, karena mobil sendiri ya udah lu belajar aja dari foto. Ya. Foto di rumah itu paling penting tuh. Nah di bagian rumah, misalnya di garasi atau di mana, ya kan? Itu bisa belajar dari situ.
Karena emang dari rumah lu tinggal keluar doang, nggak usah pergi-pergi kan. Ya kita coba-coba dulu dari hal yang simple, angle yang mana yang bagus gitu. Ya, sama editing. Kalau sekarang sih gue fokus ke editing sama angle yang belum pernah gue shot aja sih. Editing gue pakai Lightroom, jadi gue bikin preset sendiri gitu. Nah oke, soalnya pada banyak banget lah. Nah iya, oke. Nah sebelum loncat ke situ, Be, gue mau mundur dikit, Be. Nah lu boleh, tadi kan udah kasih tips kan, starting from simple things gitu. Nah nyambung soal foto, sebenarnya bukan tips sih, ini lebih ke arah lu ada rekomendasi nggak? Misalnya orang mau foto yang tadi dibilang eye level, ada yang di atasnya, ada yang bawahnya, kayak spot-spot mana sih menurut lu yang bagus tuh kalau buat foto otomotif, foto otomotif mobil gitu. Yang bagus tuh di mana? Terus langitnya tuh yang lu lihat, misal backgroundnya, kok lu bisa menurut lu tiap hari kan ada malam gitu ya. Malam yang menurut lu yang kayak harus kayak gimana sih? Gimana cara sesuaiin sama mobilnya? Terus foto roda, semua orang juga bisa foto roda, gue juga bisa foto roda, tapi kayak dari experience lo mungkin lo bisa kasih shortcut ke yang dengar gitu kan, kalau misalnya dia mau foto, apakah nanti semua orang lo bilang bagus, oh rodanya dibelokin, ntar semua foto dia dibelokin, kan jadi bosen juga kan. Kayak how to mix and match those things gitu loh, dari langitnya, dari yang eye level tuh fotonya tuh harus gimana, kalau pakai HP tuh gimana gitu-gitu. Lo ada teknis-teknis yang lo bisa share nggak dikit aja gitu dari experience lo? Kalau misalnya lo bilang tadi foto lewat mobile phone atau enggak pakai kamera itu terserah. Cuma gue tuh emang punya kamera, jadi gue sebagian besar kan gue juga harus belajar. Karena kamera, kalau misalnya kita tahu ya, kamera itu agak lebih ribet karena kita bisa ngatur-ngatur kan. Iya. Tapi dari kamera itu sendiri bisa hasilin yang lebih jernih daripada handphone. Nah, kecuali handphone yang paling baru gitu loh. Kalau handphone yang paling baru mungkin bisa sederajat gitu loh. Dan kalau misalnya handphone itu menurut gue, apalagi gue pakai iPhone ya kan, iPhone 11, jadi itu kayak gue masukin di mode portrait, terus gue set di f-stopnya aja, udah keren, jadi bikin bokeh gitu juga bisa. Nah, kalau misalnya buat yang langit-langit itu, misalnya kayak gini. Nah iya, nah buat lu udah begini gini contohnya. Nah, ini kan gue mau explore gimana caranya biar mobil gue nggak di tengah terus kan. Jadi gue posisiin mobilnya di paling kanan, dan juga kebetulan apa yang gue mau tunjukin nih dari captionnya misalnya Jocelyn at Japan kan. Ini emang di lokasinya kayak Jepang kan, di Gading Serpong ini, Nara namanya. Jadi ini itu kayak tempel-tempelnya Jepang. Jadi gue meaning dari ini adalah mobil gue di posisi kanan lagi berhenti di Jepang, dan juga langitnya lagi sore-sore gitu loh, sore-sore agak kemalaman. Kalau ini emang agak editing dikit buat dapat hasil, ada ungu-ungunya dan juga biru-birunya kan. Oh oke. Iya. Yang penting juga angle sih menurut gue ya. Nah buat lo nemuin angle yang bagus tuh menurut lo gimana, Be? Ada tipsnya nggak? Reference. Ada kayak, nah referensinya itu menurut lo kalau dari pengalaman lo gimana? Apakah angle tuh gimana, harus foto dari samping, dari atas, dari apa, gimana? Kalau foto dari samping tuh requirement-nya harus lagi gimana posisi mobilnya atau gimana? Ada nggak kayak gitu? Nih, misalnya di posisi kayak gini ya kan, kita mau foto di bagian angle apapun, itu sebenarnya sesuai sama coba-coba sih sebenarnya. Mau mobilnya di sini di paling kanan, atau kita posisi di tengah, atau paling pinggir, atau ambil dari atas, itu sebenarnya bagus aja, tapi sesuai sama apa yang lu mau sebenarnya sih. Nah kalau misalnya ini menurut lu bagus nih, ya langsung aja, langsung gitu ya, pilihin terus, dan juga bakal fokus ke angle yang itu. Kalau menurut lu udah dapat spotnya dan juga dapat angle yang bagus nih, itu langsung fokus ke sana. Jadi atau enggak, yang biasa yang gue lakuin itu misalnya spot itu maksudnya spot tempat ya maksudnya ya. Tempatnya gue udah lihat di Instagram, misalnya Instagram lagi tren dan juga deket di rumah gue. Jadi gue lihat dulu orang-orang biasanya fotonya di mana sih gitu loh. Ya kan? Sama angle mobil itu sendiri. Oh jadi lo reference dari eksternal ya, lo lihat kayak orang foto misal gimana, gue coba dengan mobil gue, langitnya harus kira-kira lagi jam-jam segini, lu coba-coba sendiri gitu, trial and error ya berarti. Iya, tapi biasanya sih gue nemuin angle sendiri sih.
Kayak gue liat referensi itu kayak cuma posisi doang. Posisi mobil di sini, udah gitu doang. Gue nggak ikutin sama persis. Ngerti nggak? Ya, paham. Jadi lu lihat referensi tapi lu nggak ikutin sama persis, lu adjust lagi sama kebutuhan dan kondisi mobil lu kayak gimana dan situasi lu pada saat itu gimana gitu kan. Oke, menarik. Nah, kalau selain yang nyamping gini, kalau misalnya yang ada bodi depan gitu, yang kayak tadi lu tunjukin gitu. Nah, lu tau dari mana kayak itu eye level yang apa namanya? Yang mana ya tadi ya? Yang dia kelihatan body gitu loh. Nah, tuh yang KFC yang tadi lu bilang bagus. Nah, misalnya kayak gitu. Iya, gitu itu. Misalnya kayak gitu. Nah, lu bilang dia shootnya dari jauh, terus biar si KFC-nya juga kelihatan dari sejauh itu. Kayak lu ngukur distancing-nya kenapa nggak lu mau dari dekat? Atau kayak ya misalnya foto kayak gini sama foto yang tadi yang lu bilang in Japan itu kan udah beda foto, body mobil yang lu foto kan. How can you know kalau misalnya dari body mobil full gini gue ngambilnya zoom out aja jauh. Kalau misalnya yang tadi berarti gue ngambilnya dari samping gitu kan. Ada yang lu cuma rodanya doang. Itu emang ada ininya nggak sih? Ada kayak resep atau cara pastinya nggak sih? Kalau body itu biasanya zoom out aja lebih bagus atau zoom in atau gimana? Ada nggak tuh kayak gitu-gitunya? Itu atau balik lagi sama ini banget. Apa yang lu mau ini sih? Apa yang lu mau foto dari tempat itu? Misal kalau ini kan berarti ini gimana tuh? Gue mau bikin kayak mobil gue itu ada di KFC, tapi gue benar-benar mau kasih tunjuk the whole KFC gitu loh, bukan cuma part pintu atau part drive-thru-nya doang. Kalau misalnya gue foto di drive-thru ya udah, gue di drive-thru dan juga pasti gue bikin antara landscape, jadi gue bisa lihat drive-thru-nya, terus dan juga menu-menunya kan di drive-thru kan. Dan juga pasti itu agak close karena gue mau kasih tunjuk, gue lagi di drive-thru. Dan nggak mungkin gue dari bener-bener ujung kan. Kalau misalnya dari ujung mobil lu biasanya ya nggak fokus gitu. Dan juga kalau misalnya dari ujung berarti nih orang tahu nih lagi drive-thru tapi lagi ngapain kan nggak tahu. Iya, paham. Nggak kelihatan drive-thru-nya karena itu lu harus fokus kan, fokus di drive-thru-nya itu. Tapi mobil lu juga nggak akan keambil semua karena lu harus ada drive-thru tapi harus ada mobil gitu kan. Karena main star-nya itu mobil lu, bukan KFC lu gitu loh. Iya, paham. Oke. Berarti mungkin gue misalnya gimana coba lanjut dulu. Kalau misalnya mobil yang tadi kata lu shot bener-bener velgnya doang misalnya, atau enggak shot yang belokin sesuai dengan kamera kan, itu sebenarnya terserah lu sih sebenarnya. Kalau menurut gua kayak lebih keren kalau misalnya di posisi lagi miring, velgnya lu ngikutin arah kamera gitu. Gitu aja sih. Tapi nggak usah penuh gitu loh, nggak usah penuh kanan, nggak usah. Tapi cuma setengah doang, ataupun bener-bener belokin dikit juga. Itu kemarin gua baru ketemu angle lagi tuh. Kayak apa ya? Nih. Sorry. Nih. Nah, ini kan zoom in kan. Gue mau kasih tahu matanya ini kayak galak banget gitu loh. Makanya gue zoom in. Ya kan? Iya. Nah, ini juga nih. Gue belokin bener-bener tipis kan. Iya. Dan hasilnya beda kan dari yang tadi kan. By the way sama background nggak tahu ya kalau gue ngelihat yang tadi nih. Backgroundnya gue suka, karena mobil lo kan kayak silver gitu kan. Terus ini kan belakangnya kan nih rumahnya kayak putih ke silveran. Terus ininya kayak grey kan jalannya tuh abu-abu hitam gitu. Atasnya kan juga putih-putih. Jadi kayak the overview of this kayak jadi gradasi kan kalau kita ngomong warna gitu. Belakangnya juga mobil lo yang ini di belakangnya ibaratnya kan kalau kita ngomongin reaction musik ya, maksudnya si ekstra figurannya juga itu kan mobil-mobil belakang lu hitam putih gitu kan, jadi kayak silver hitam putih, emang timnya juga kebetulan gitu ya jadinya ya, kayak dark, monokrom. Iya monokrom gitu kan, asik. Jadi biar nggak tiba-tiba ada merah ada hijau. Nah tiba-tiba ada merah gitu kan, jadi aneh gitu kan, nggak nyambung. Kalau merah, kalau misalnya ada mobil merah atau hijau itu biasanya, kalau apalagi temenan misalnya ya, itu pasti bikin backgroundnya itu atau tempat shotnya itu pasti
yang cocok buat mobil kita bertiga misalnya gitu. Iya, nggak jadi bisa nggak untungin satu orang gitu. Iya, tapi semua juga dapat. Setuju. Sama mainin di editing sih. Kalau misalnya lo mau bikin gelap ya udah, bikin warna yang sini gelap tapi mobil lo jadi cerah juga bisa. Oke. Nah, gitu. Oke, nah sebenarnya jadi ini sebenarnya apa namanya buat bagian pertama ini kan kita ngomong otomotif in general dulu ya. Nanti kalau misalnya in spesifik kita bakal ngebahas lagi. Tapi let me summarize nih untuk yang bagian pertama gitu sedikit. Nanti lu boleh nambahin juga ya. Yang pertama menurut gue lu harus tahu esensi daripada foto itu lu mau ngapain gitu. Ujung-ujungnya kayak lu mau ngebuat video atau lu mau buat konten apapun, lu harus tahu esensinya apa. Nggak bisa asal jepret tapi lu nggak tahu. PNB misalnya yang ini. Oh dia emang mau gather up situasinya, emang mau ngambil mobil, terus rodanya dibelokin dikit, udah gitu dia juga mau ngambil backgroundnya juga emang monokrom hitam putih gitu. Nah aim-aimnya kayak gitu. Kayak yang tadi KFC juga dia mau ngambil the whole KFC dengan mobilnya, makanya dia zoom out sejauh itu. Nah kalau misalnya NB mau ngambil KFC tapi dia zoom in terus dia close up shot, itu juga akan nggak mungkin sesuai gitu kan. Jadi pertama lo harus tahu dulu foto apa yang lo mau ambil, tujuannya mau gimana. Yang kedua lo harus lihat latar dan situasinya cocok atau enggak, sesuai atau enggak sama aim foto yang lo mau ambil. Dan yang ketiga juga dari segi mobilnya. Nah mobilnya itu lo harus coba-coba, nggak ada cara pasti, tapi lo harus coba-coba untuk lihat sendiri dari hal yang paling simpel aja dari rumah lo. Lo cobain, oh kalau foto dari rodanya doang, foto dari samping, foto dari depan, foto dari belakang, foto dari mobil lu secara keseluruhan, apakah itu akan bagus, backgroundnya juga seperti apa, itu juga harus diperhatiin. Nah udah gitu untuk publikasinya juga harus dilihat, misalnya lu mau kepengen di repost atau lu mau biar dilihat orang, hashtag dan tag itu berpengaruh, tapi balik lagi harus lihat tujuannya kemana. Apakah misalnya lu tujuannya ke NB bilang kepengen di post sama perusahaan apa gitu, sama tempat komunitas otomotif apa, nah berarti kan lu harus tagnya sesuai. Dan yang terakhir juga masalah editingnya. Jadi editingnya juga lo harus tahu itu kayak gimana bagusnya untuk menyesuaikan dengan foto lo yang udah lo buat. Dari lo buat buat obrolan yang ini, anything you wanna comment atau wanna add buat orang-orang yang juga mungkin suka fotografi mobil gitu kan? Mungkin ada saran atau ada komentar dari lo? Menurut gue ya itu banyak-banyak cari spot yang bagus, karena itu bakal nolong lu punya foto. Dan juga kalau gue tuh di Instagram tuh incer estetika gitu loh, biar orang-orang yang lihat, yang benar-benar baru lihat homepage gue, dari susunan gue punya bio, terus nama sini aja juga penting ini. Kan biasanya kan ada cuma simbol-simbol atau enggak yang gitu kan. Dan juga story juga biasanya sih harus posting tiap hari sih kayaknya sih. Atau minimal satu gitu loh. Highlight juga penting karena bikin first impression lo kayak gimana. Dan juga di estetika gitu sih. Jadi kalau misalnya di tempat yang sama nggak apa-apa. Cuma bikin posisinya agak beda gitu loh. Atau enggak tempat yang sama misalnya di Ion. Ion kan benar-benar luas kan. Yep. Spot itu pasti banyak banget. Dan kita juga bakal tahu oh ini Ion gitu. Tapi dari foto ke foto pasti beda gitu, ya kan? Ini juga sebenarnya ini posisi ini sebelah KFC loh, cuma nggak kelihatan kan ini sebelah KFC kan? Iya. Nih, jadi ini tergantung seberangnya doang. Apa ya? Iya. Iya, ini juga di Ion, ini Cubic, ini Ion juga nih. Ini sama ini aja udah beda, ya kan? Iya, paham. Ini sama ini sama tempatnya, cuma beda lokasi. Beda cuma seberangnya doang. Tapi looks-nya beda kan? Yap. Kayak udah a totally two different place gitu kan? Betul. Oke. Nice. Itu aja sih. Jadi, sama apa? Kalau mau naikin follower juga mulai dari teman-teman lu, terus mulai dari komunitas biar naik kan nama lu juga. Yep. Dan juga reels juga penting. Cuma ya gue baru coba-coba 3 yang fokusin, yang ini cuma iseng. Gitu. Ini cuma lagu doang, ini cuma diecast kecil, ini fokus dah gitu. Jadi kalau misalnya lu fokus juga, semoga aja viewernya juga gede, semoga gitu. Ini sama kayak TikTok sih, Reels ini sih, cuma gue masih nggak ngerti. Mirip ya kan jadinya. Reels, ini YouTube Shorts, TikTok. Udah, itu aja sih.